Halo semuanya, selamat datang di Nice Study Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal LKS nasional bidang lomba web teknologi. Di sini saya sudah mendownload untuk kisi-kisinya. Ini kisi-kisi soal LKS tahun 2023 bidang lomba web teknologi atau teknik desain laman, di mana kisi-kisi ini merupakan soal LKS tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Jadi bagi yang belum tahu apa itu LKS, LKS itu sesuai dengan singkatannya yaitu Lomba Kompetensi Siswa SMK. Jadi lomba ini diikuti oleh siswa-siswa SMK seluruh Indonesia di mana nantinya siapapun yang menang di lomba ini akan menjadi perwakilan Indonesia untuk level selanjutnya yaitu level ASC atau Asian Skill atau level dunia atau World Skill. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknik desain laman atau nama kerennya web teknologi. Nah, di soal LKS ini cukup menarik karena di sini terdapat beberapa modul yang bisa kita kerjakan. Jadi mulai dari modul speed test, kemudian ada modul CMS, lalu ada modul server side. Nah, di mana modul server side ini juga membahas tentang API dan front end. Lalu yang terakhir ada modul client side. Nah, di mana modul client side ini membahas tentang bagaimana cara kita membuat sebuah game dengan JavaScript. Oke, kita mulai dari modul yang paling pertama yaitu modul speed test. Nah, jadi modul speed test ini adalah modul yang berisi beberapa task di mana masing-masing task itu diminta untuk membuat ya sesuai dengan permintaannya. Di mana task A ini biasanya berhubungan dengan desain, kemudian task B berhubungan dengan HTML CSS, lalu task C berhubungan dengan Canvas dan JavaScript, kemudian task D berhubungan dengan PHP maupun parsing data dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba mulai dari awal bagaimana cara kita men-solving problem masing-masing task. Kita coba terlebih dahulu dari modul speed test, di mana ketika nanti lomba pasti akan diberikan soal berupa dokumen dan modul media atau file yang bisa digunakan untuk media tersebut. Tapi kita untuk latihan, kita bisa buat medianya sendiri. Oke, yang pertama ini adalah soal tentang landing page atau kalian diminta untuk membuat landing page yang isinya adalah navigasi bar, logo, menu dengan drop-down, hero section with heading text, dan call to action button atau CTA. Nah, di mana di A ini, task A itu kalian diminta untuk membuat desain saja. Nah, di sini kita bisa bebas desainnya menggunakan apapun. Mau menggunakan Photoshop, atau menggunakan Illustrator, menggunakan Figma, yaitu bebas. Tapi untuk LKS nasional tahun ini, itu kita tidak disediakan internet, jadi kita menggunakan aplikasi yang disediakan. Nah, salah satu aplikasi yang disediakan adalah Adobe. Nah, di sini kita akan coba membuat desain menggunakan Adobe Photoshop. Nah, di sini saya mendownload sesuai dengan technical deskripsi sebelumnya, itu adalah Adobe Photoshop versi CC. Nah, di sini kita coba buat layar, di mana kita coba buat ukuran 1024. Kemudian tingginya kita berikan misalnya 600 pixel terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya kurang kita bisa tambah. Nah, di sini sesuai permintaan soal kita diminta untuk buat landing page, di mana hanya ada navigasi, logo, menu yang berisi drop-down, kemudian ada hero section dan heading text, serta call to action button. Jadi kita tidak perlu membuat halaman lainnya. Nah, begitu tips untuk mengerjakan soal LKS adalah membuat apa yang diminta terlebih dahulu. Kalau misalnya ada waktu sisa, baru kita membuat improvement. Oke, langsung saja kita akan coba membuat navigasi terlebih dahulu. Oke, di sini contohnya kita akan buat untuk menu navigasi. Untuk warnanya, ini saya klik dua kali di sini, otomatis dia akan muncul untuk pergantian warna. Misalnya di sini saya akan setting warnanya menjadi biru. Kemudian di permintaan soal adalah kita diminta memasukkan navigasi, logo, dan menu dengan drop down. Berarti langsung saja di sini kita buat logonya. Nah, di situ karena tidak diberitahu nama logonya, berarti kita buat terlebih dahulu dan kita berikan nama bebas, misalnya LKS nasional. Nah, di sini saya mau beri warna putih. Nah, kemudian untuk logo, logo itu kan adalah campuran dari
shape, dan tulisan. Jadi kalau misalnya cuma tulisan seperti ini, berarti itu bukan logo. Jadi kita akan coba bikin shape-nya. Kita bisa menggunakan custom shape tool. Di sini pasti akan ada jenis icon yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini ada leaf tree, wild animal. Nah, misalnya di sini saya mau ambil unta aja deh. Oke, saya buat seperti ini. Kemudian di sini saya mau ganti warna jadi warna putih. Oke, kita rubah ukurannya dengan Ctrl T untuk mengecilkan. Nah, misalnya seperti ini. Lalu klik kanan di teksnya kita bisa geser. Nah, kalau untuk menggunakan Photoshop, pastikan kalian ada layer di sini yang bisa kalian pilih untuk kita pindahkan. Jadi kalau misalnya ini belum tampil, silahkan kalian pilih window, kemudian klik layer, otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ini untuk logo sudah selesai. Selanjutnya kita membuat navigasi, pasti menu kan. Di sini kita buat misalnya ada menu 1. Nah, untuk supaya ada jarak kita gunakan spasi yang banyak. Lalu kita seleksi spasinya. Nah, ini spasinya kita seleksi, lalu kita copy, Ctrl C. Kemudian kita tulis misalnya menu 2, kita paste. Kemudian menu 3, kita paste. Dan menu 4. Misalnya seperti itu. Terus untuk ukuran fontnya kita perkecil. Misalnya jadi 15 pixel. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, menu sudah jadi. Kemudian yang diminta apa lagi? Logo sudah, menu sudah dengan drop down. Oh, berarti kita harus buat drop down-nya. Oke, kita buat drop down dengan rounded rectangle tool, misalnya di menu kedua. Nah, kira-kira segini saja. Terus warnanya saya mau setting jadi warna putih. Kemudian saya kasih shadow. Klik kanan, blending option. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, kita pilih drop shadow. Nah, tidak usah terlalu terlihat. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini sesuai dengan desain aja sih. Lalu kita buat teks untuk menunya. Misalnya sub menu 1. Atau drop down 1. Ini teksnya kita ganti biru supaya terlihat. Lalu di sini saya buat reguler aja tahomanya. Fontnya saya kecilkan lagi. Sepertinya lebih enak kalau dia buat bold ya. Yaudah saya buat bold. Oke, misalnya seperti ini. Drop down 1. Nah, ini untuk ke bawah kita tinggal enter saja. Ini copy. Paste, paste, paste. Ini 4. Ini 3. Ini 2. Nah, ini kan terlalu jauh. Kita tinggal atur tinggi dari teksnya saja. Misal kira-kira seperti inilah. Oke, setelah selesai. Nah, ini drop down-nya sudah jadi. Kemudian kita kalau misalnya mau buat hover ya tinggal kita pilih aja. Bikin kotak lagi di sini untuk hovernya. Kalau kurang besar kalian bisa Ctrl plus. Nah, ini kita bisa ubah ukuran. Yang pasti kalian pilih layarnya. Lalu ini kita tinggal Ctrl T. Terus kita sesuaikan lebarnya. Kira-kira seperti ini. Kita enter. Lalu opacity-nya kita kurangi. Atau kalian bisa mengklik 2 kali di kotak kecil ini. Kalian ganti warnanya saja. Jadi agak abu-abu. Jika sudah, ini kita geser ke bawah tulisan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, drop down-nya sudah. Jika disorot akan seperti ini. Oke. Untuk logo sudah, navigasi sudah, menu drop down sudah. Nah, selanjutnya hero section. Hero section dengan heading dan call to action button. Jadi di sini kita coba buat hero section-nya. Di sini kita buat heading-nya. Misalnya lorem ipsum. Atau misalnya website LKS Nasional 2023. Nah, kita besarkan di sini ukurannya. Ini menggunakan Ctrl Shift kemudian lebih besar. Atau kalian bisa langsung ubah di sini dengan ukuran fontnya.
Oke ya. Di sini saya akan rubah ukurannya kira-kira 40 pixel. Lalu di sini saya mau kasih subtext-nya. Ukurannya di sini saya setting jadi 16 misalnya. Misalnya lorem ipsum dollar sit amnet. Nah, ini kita copy saja teksnya. Nah, kasih titik-titik 3 kali misalnya. Kemudian kita buat reguler saja. Colornya ini kita buat jadi hitam saja. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Header sudah jadi, selanjutnya kita buat button. Kita ambil yang agak rounded, di sini saya setting radiusnya 5 pixel. Nah, seperti ini. Kira-kira. Lalu di sini saya mau kasih warna misalnya agak gelap ya, hitam ya. Kemudian saya kasih teks. Misalnya go to action. Oke, di sini saya bold. Teksnya lalu saya putihkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, hero section sudah, ini sudah. Terus kemudian kita mau coba buat ya agak menarik dikit. Kita buat ornamen-ornamen sedikit. Misal di sini saya kasih lingkaran. Kemudian di sini fill-nya mau saya buang. Jadi dia nggak akan kelihatan. Lalu ini saya klik 2 kali atau klik kanan. Blending option. Saya pilih stroke. Nah, di sini saya pilih warnanya misalnya hitam. Nah, itu kan terlalu besar, kita kecilin dikit. Misalnya kira-kira seperti ini. Oke. Lalu ini saya kecilkan misalnya. Nah, lalu ini saya coba klik kanan, duplikat. Layer. Kemudian oke. Nah, ini saya geser, terus saya kecilin. Ctrl T. Nah, ini saya duplikat lagi. Duplikat layer, kemudian saya masukkan di atas ini, terus layarnya saya pindahkan ke bawah supaya dia berada di bawah menu. Dan ini teksnya ini sepertinya kalau kita agak turunin ke bawah bisa. Nah, untuk cara seleksi lebih dari satu ini, kalian bisa klik Ctrl, lalu pilih layarnya yang mana saja. Nah, di sini kebetulan layarnya gareng jadi satu. Oke, lalu di sini saya mau coba ke T lagi, saya arahkan ke tengah teksnya. Oke, saya mau geser. Nah, supaya lebih enak dilihat. Nah, kira-kira seperti ini deh. Oke, ini sudah selesai sesuai permintaan. Jadi kita bisa ada navigasi, ada logo, ada menu, kemudian ada hero section dengan heading dan call to action button. Satu task sudah selesai untuk modul speed test. Kita simpan terlebih dahulu. Ini saya taruh di desktop saja. Saya buat folder misalnya LKSN 2023. Lalu di dalamnya saya buat folder baru namanya modul speed test. Nah, terus kita buat folder lagi namanya A1. Kan tadi kan taksa yang A1. Nah, ini kita simpan misalnya namanya landing page PSD dan yang pasti ini kalian save as jadi JPG. Nah, karena ini adalah yang diminta yaitu desain dalam bentuk JPG. Kalau kita lihat di foldernya, nah folder LKSN ini kita klik foldernya, terus kita buka modul speed test A1 akan ada yang JPG dan PSD kita buka aja yang JPG. Nah ini adalah hasil yang sudah kita buat.
Oke, selanjutnya kita akan coba mengerjakan layout yang B, yaitu Mansory layout. Nah, Mansory layout ini sebenarnya sangat simpel sih. Kalian diminta untuk membuat kontainer dengan ukuran 960. Terus kemudian ada 3 layout dengan 3 kolom sesuai dengan gambar yang disediakan. Nah, di sini kita akan coba buat file baru. Kita akan gunakan VS Code saja. Ya, sebenarnya kalian bebas menggunakan aplikasi apa aja. Tapi di LKS Nasional biasanya disediakan VS Code maupun PHP Storm maupun Sublime dan Notepad serta lain-lain. Kemudian kita buat folder terlebih dahulu supaya rapi. Jadi di LKSN 2023 modul speed test tadi, kita buat folder baru dengan nama B1. Nah, B1 itu kan sesuai dengan soalnya ini ya, Mansory layout. Oke, sudah ada B1, kemudian kita file, open folder, kita pilih di desktop tadi ya, kemudian modul speed test ada B1, kita select folder. Oke, sudah ada foldernya. Lalu kita buat plus atau new file, kita buat index.html. Oke, kemudian tanda seru, kita tab. Kita buat B1 layout. Nah, tahap pertama untuk membuat layout Mansory seperti ini, yang pastinya adalah kita buat wrapper dan container, serta kita buat row dan kotak-kotaknya. Langsung saja kita ke coding. Ini supaya terlihat, saya zoom sedikit. Oke, kita buat div wrapper. Kemudian kita buat div container dengan kelas container. Lalu kita buat div dengan kelas row. Lalu kita buat div dengan kelas fill. Misalnya, nah fill ini adalah yang tadi berwarna abu-abu. Jadi di sebelah kiri ada 1, 2, 3, tengah 3, kanan juga 3. Makanya fillnya ini saya buat 3. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa buka dengan cara ini klik aja 2 kali, indeks HTML sudah kita buat. Nah, ini kan masih kosong, belum muncul apa-apa karena kita belum masukkan CSS-nya. Selanjutnya kita buat CSS-nya bisa langsung maupun kita buat file baru aja biar enak, style.css. Nah, di sini. Kemudian ini kita linkkan CSS-nya, style.css. Oke. Nah, saatnya kita buat CSS-nya. Yang pertama, saya mau buang marginnya, paddingnya juga, untuk bodinya, kemudian box sizingnya kita buat border box. Oke, lalu di body kita akan buat positionnya relatif. Lalu kita buat background colornya putih. Kemudian kita buat style untuk wrappernya nih. Oke ya, wrapper. Di sini kita buat displaynya flag. Lalu kita buat justify kontennya ke center. Lalu kita buat align itemnya juga ke center. Lalu kita setting min height-nya menjadi 100 ph. Lalu paddingnya kita setting 1 rem. Oke, untuk wrapper sudah selesai. Kemudian kita buat kontainernya. Kontainer tadi lebarnya 960 ya kalau nggak salah. Kita coba lihat. Oh ya, 960. Jadi di sini width-nya 960 pixel. Lalu kita setting height-nya misalnya 960 juga lah, biar kotak. Lalu display-nya kita buat grid. Dan kita buat grid template column-nya menjadi 1 FR, 1 FR, dan 1 FR. Lalu kita setting gap-nya 0,1 atau 0 spasi 1 rem. Oke, selanjutnya sudah, kontainer sudah. Kalau misalnya kita buka, ya ini masih kosong karena kita belum bikin itemnya. Selanjutnya kita buat row.
Row-nya kita buat displaynya grid. Lalu kita buat gap-nya 1 rem. Kemudian untuk fill, kita setting background color-nya pagar AAA. Sepertinya ungu warna abu-abu ini adalah warna AAA. Nah, benar kan? Nah, ini sudah jadi grid-nya. Selanjutnya, kita akan buat sesuai dengan ukuran size-nya ini. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Kita akan gunakan NTH child saja. Jadi row, titik 2 NTH child ke yang pertama. Kita setting grid template rows 5fr. Misalnya 3fr dan 3fr. Kita simpan untuk yang pertama. Kemudian kita refresh. Nah, ini nih. Untuk row yang pertama, tuh dia akan berubah ukuran untuk yang NTH yang pertama. Kemudian kita setting untuk row yang NTH child kedua, yaitu grid template rows, sama persis, cuman kita ganti ukuran aja. Misalnya 2fr, 6fr, dan 3fr. Nih, untuk yang child kedua, kita refresh tuh. Jadi dia beda ukurannya. Lanjut yang terakhir, yang ketiga, row NTH child ketiga. Di sini kita buat 10fr, 8fr, dan 15fr. Grid template row 10fr, 8fr, dan 15fr. Oke, kita refresh. Nah, akan seperti ini. Jadi ini sudah sesuai dengan permintaan soal. Oke, B1 down untuk Pansori layout.